Nahnu min firqah asaniyah, Ana Nur Anisa Stianto Fitri, Suma Sofia Salsabila, wa Syifa Nadia. Nuridu an nataqaddama natalak bi darsina annahu bi unwan hamzah kasroh inna. Eh, Summa nastami li qiraatil Qur'an ila uktina Syifa Nadia falyatafadhal masykurah. Syukran ila ukhti Nur Anisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ila ukhti Syifa Nadia ala qiraatil Quran. Summa sa'astazin atakalam bilughah Indonesia. Baik, masuk ke materi hari ini. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian dari ana dan ina, kemudian ada hukum bacaan hamzah ana dan ina, dan ada contoh i'rab dari kalimat hamzah ina. Selanjutnya penjelasan ina dan ana. Ina dan ana adalah huruf taukid atau penegasan yang masuk pada jumlah ismiyah atau kalimat nominal dan berfungsi mengubah isim pertama atau mubtada yang semula dibaca rofa menjadi nasab sebagai isimnya. Sedangkan isim kedua atau khobar tetap dalam keadaan rofa sebagai khobarnya ina atau ana. Masuknya partikel ina pada kalimat di atas tidak hanya memberikan perubahan pada segi i'rab saja, tetapi juga merubah makna kalimatnya, yaitu berfungsi sebagai takkid atau penegasan. Harfu taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yang artinya ina atau ana adalah huruf taukid atau penegasan yang berfungsi menasabkan isim dan merofakkan khobar. Contohnya seperti kalimat Zaidun jalisun, yang artinya Zaid itu duduk. Kemudian jika dimasukkan inna, itu menjadi inna Zaidan jalisun, yang artinya sesungguhnya Zaid itu duduk. Kemudian hukum bacaan hamzah ina dan ana. Yang pertama itu wajib dibaca fathah atau ana. Di sini ada 3 keadaan. Yang pertama itu jika berkedudukan menjadi fa'il atau naibul fa'il. Untuk contoh ketika menjadi fa'il yaitu yasuruni annaka mujtahidun, yang artinya sungguh ketekunanmu membuatku senang. Kemudian untuk contoh yang menjadi naibul fa'il yaitu sumia anna Zaidan maridun, yang artinya sungguh kabar bahwa Zaid sakit telah didengar. Untuk
Keadaan yang kedua yaitu jika berkedudukan menjadi maf'ul bih. Contoh kalimatnya, araftu annaka alimun, yang artinya, saya tahu bahwa engkau seorang ilmuwan. Dan keadaan yang ketiga yaitu jika berkedudukan sebagai majrur. Contoh kalimatnya, ajibtu min annaka nasirun zaidan, yang artinya, saya takjub, ternyata kamu orang yang menolong Zaid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Safia Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Yang selanjutnya yaitu wajib dibaca kasro atau inna. Di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama yaitu ketika berada pada permulaan kalimat. Contohnya inna zaidan qaimun, artinya sesungguhnya Zaid itu berdiri. Nah, bisa kita lihat di sini inna itu ada di awal kalimat. Kemudian ada yang kedua ketika terletak setelah lafaz haitsu. Contohnya jituka haitsu innaka tad'uni, yang artinya aku mendatanginya ketika ia memanggilku. Nah, di sini bisa kita lihat innanya itu terletak setelah kata haitsu innaka. Kemudian yang ketiga ketika terletak setelah lafaz id. Contohnya kum inna amiron qadimun, yang artinya berdirilah ketika amir sampai. Bisa kita lihat juga di sini bahwa kata inna itu terletak setelah kata id. Kemudian ada yang keempat itu ketika terletak pada permulaan silah mausul atau kata penghubung. Contohnya akramtu alladzi innahu fadilun, yang artinya saya memuliakan seseorang yang sungguh ia itu berbudi luhur. Nah, dapat kita lihat juga di sini bahwa kata inna itu terletak setelah isi mausul. Isi mausul itu di sini alladzi. Kemudian yang kelima itu ada ketika menjadi jawabnya qasam atau sumpah, yang artinya wallah inna zaidan lajalisun, artinya demi Allah sesungguhnya Zaid itu duduk. Nah, di sini itu qasam atau sumpahnya itu terletak pada kalimat wallah, itu termasuk dalam kata qasam atau sumpah. Kemudian yang keenam ada ketika menjadi kalimat yang diucapkan. Contohnya qultu innaka karimun, yang artinya aku berkata sesungguhnya engkau orang yang terhormat. Jadi di sini kata inna itu diletak. Jadi kalau misalnya dalam kalimat itu termasuk kalimat perkataan yang ada kata kerja kola itu harus memakai inna, nggak bisa memakai anna. Kemudian yang ketujuh itu ada ketika menempati kedudukan tarkib hal. Contohnya, zurtuhu wa inni dzu amalin. Artinya aku mengunjunginya sebagai orang yang berharap memiliki kebutuhan. Jadi di sini itu yang menjadi hal itu wa inni dzu amalin. Jadi wa inni dzu amalnya itu mendeskripsikan keadaan si zurtu ini, si saya ini. Jadi ya di situ orang yang berharap itu adalah aku. Kemudian ada yang ke-8 ketika terletak setelah af'al qulub atau pekerjaan yang dilakukan dan dirasakan dengan indera batin yang khobarnya digantungkan dengan lam ibtida. Contohnya i'lam innahu ladzu tuqa. Artinya ketahuilah bahwa dia itu orang yang memiliki ketakwaan. Nah, di sini af'al qulubnya itu adalah i'lam. Maksudnya pekerjaan yang dilakukan dan dirasakan dengan indera adalah ilam ini adalah sebuah kata kerja, akan tetapi tidak bisa dikerjakan secara fisik gitu, kayak misalnya julus, duduk gitu kan. Jadi ilam itu harus di suatu kata kerja yang harus dirasakan dengan indera dan batin. Kemudian di sini lam ibtidanya itu ada di lazu tuko. La-nya itu adalah lam ibtida. Kemudian yang ke-9 ada ketika terletak setelah lafaz ala. Contohnya
Ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, inna ini terletak setelah kata ala. Kemudian yang ke-10 ada ketika menjadi khobar dan mubtadanya berupa isim zat atau konkret. Contohnya Zaidun innahu karimun. Jadi di sini maksudnya isim inna dan mubtadanya itu sebagai mubtada gitu. Jadi innahu karimun itu sebagai mubtada, si Zaidun, nah Zaidunnya ini sebagai khobar. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sofia Salsabila yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi ini akan dipaparkan oleh Saudari Siva Nadia. Kepadanya dipersilakan. Baik, syukran atas kesempatannya, moderator. Selanjutnya yaitu hukum bacaan hamzah ketika diperbolehkan membaca fathah dan kasroh. Yang pertama itu syaratnya yaitu terletak setelah lafaz idza. Contohnya, intolaktu fa'idza inna au anna zaidan amami. Artinya saat saya pergi tiba-tiba Zaid ada di hadapanku. Nah, ini lafaz anna atau inna itu terletak setelah huruf iza. Jika terletak setelah huruf iza ini maka diperbolehkan membaca inna atau membaca dengan anna. Yang kedua, terletak setelah fi'il qasam atau sumpah yang khobarnya itu tidak dibarengi oleh lam ibtida. Tadi contoh lam ibtida sudah disebutkan oleh Ukti Sofia ya. Contohnya di sini ada halaftu inna au anna zaidan shadiq. Jadi yang dimaksud dengan fi'il qasam di sini adalah halaftu. Halaftu. Nah, ini inna dan anna atau inna yang terletak setelah fi'il qasam itu boleh dibaca inna atau anna. Artinya aku bersumpah bahwa Zaid itu jujur. Contoh yang ketiga yaitu terletak setelah fa jawab. Nah, contohnya di sini ada man ya'ti huna fa innahu mukramun. Yang dimaksud dengan fa jawab di sini yaitu fa innahu. Fa-nya di sini termasuk fa jawab. Jadi boleh dibaca fa innahu au fa annahu. Artinya barang siapa datang di tempat ini maka sungguh ia akan dimuliakan. Selanjutnya yaitu nomor 4, menjadi khobar mubtada berupa lafaz al-qaul atau sepadannya. Nah, contohnya di sini khairul qauli inni au anni Ahmad. Nah, ini terletak setelah kata al-qaul. Boleh dibaca ini atau ani, yang artinya sebaik-baiknya perkataan adalah aku memuji Allah. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya adalah contoh i'rab. Yang pertama, contoh i'rab hamzah inna ketika dibaca kasroh. Di sini contoh kalimatnya ada inna zaidan qaimun. Inna itu sebagai huruf taukid yunsibul mubtada wa yakunu ismuha wa yarfa'ul khabar. Sedangkan zaidan itu sebagai ismuha mansub biha wa alamatu nasbihil fathah az-zahirah ala akhirih. Qaimun sebagai khobar hamir marfu biha wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah ala akhirih. Boleh di next. Selanjutnya yaitu contoh i'rab hamzah inna ketika dibaca fathah atau ketika dibaca anna. Di sini contoh kalimatnya atamanna annal hayata sa'idah. Atamanna sebagai fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah 'alal alif wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiron ana. Summa ana di sini sebagai huruf taukid mabni 'alal fathi. Al-hayah isim anna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah 'ala akhirih.
Summa sa'idah sebagai khobar anna marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah ala akhirih. Selanjutnya contoh i'rab hamzah inna ketika dibaca fathah atau kasroh, anna atau inna. Contoh kalimatnya kharajtu fa idza inna sadiqi waqifun. Kharajtu di sini sebagai fi'il madi mabni ala sukun la tasalahu bitta al mutaharrikah. Atanya sebagai domir mutasil mabni ala domi fi mahalli raf'i fa'il takdiruhu ana. Suma idza sebagai huruf mufaja'atan mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Suma inna sebagai huruf taukid wa nasab. Sodiqi sebagai isim inna mansub bi fathah muqaddarah mana'a min zuhuriha harakatul munasibah. Wal ya domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudhof ilaih. Suma waqif khobar inna marfu bid dhammah az-zahirah. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Syukron. Baik, terima kasih kepada Syifa Nadia atas pemaparan materinya. Selanjutnya beranjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand dan mengajukan pertanyaannya. Baik, kepada Albi Hazimi, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, mungkin ini bukan pertanyaan ya. Kurang pahaman saya pribadi tadi penjelasannya udah lumayan, udah keren banget lah. Tapi aneh kurang masuk atau kurang paham gitu di bagian kelompok berapa ya? Lalu sebentar, ini kelompok berapa? Nah, pokoknya ini kelompok sekian, lupa nama kelompoknya. Tadi di bagian yang di bagian yang ketika menjadi fa'il itu kan harus fathah ya, annanya kalau nggak salah. Nah itu di bagian kita yang bagian contohnya itu ya suruni annaka mujtahidun. Di sini yang aneh kurang paham, posisi anak di sini sebagai fa'il atau dia ketempel daripada kaknya atau kaknya sebagai fa'il gitu. Karena yang kita ketahui kan kaf di sini ketika domir anta yang saya pahamin ketika sebagai maf'ul gitu. Jadi fa'ilnya yang anna atau kafnya. Terus apakah anna ketika menjadi fa'il itu harus maf'ulnya harus domir atau bisa dengan lafaz gitu, bukan hanya domir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang terakhir, tadi di bagian yang kasroh inna, yang kasroh yang wajib dibaca inna ya, yang wajib dibaca kasroh inna itu ada yang bagian tadi mana sih hilang betul, yang kosam ketika menjadi jawabnya kosam atau sumpah. Kan di sini wajib dibaca kasroh, tapi di bagian yang boleh dibaca fathah dan kasroh pun ada terletak setelah fi'il kosam yang khobarnya tidak dibarengi lam ibtida. Jadi apakah ada perbedaan ketika boleh dibaca anak ketika setelah fi'il kosam sama
wajib dibaca inna pada saat kosam gitu. Paham nggak pertanyaan yang keduanya? Baik, Albi Azimi, pertanyaannya dapat dipahami. Oke, syukron. Baik, terima kasih kepada Albi Azimi atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Yahya Adli dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok hari ini telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama itu terkait penggunaan si ina ini ya. Apakah bisa gitu, misalkan khobar si ina ini tuh jauh dari isim ina. Jadi kayak mereka tuh tidak saling berdekatan gitu. Si khobar sama si isim inanya. Jadi mungkin setelah ada isim ina, dia ada kalimat lain, terus baru muncul khobarnya. Itu yang pertama. Apakah itu bisa atau tidak gitu. Karena kan ada kayak kaidah-kaidah nahwu yang dimana dia tuh harus kayak berdekatan gitu. Kayak gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, terkait yang kedua ini kayak apakah takdimul khobar al mubtada itu bisa masuk ke dalam penggunaan si inna wa akhwatuha, karena kan ada kayak misalkan keadaan-keadaan kayak misalkan takdimul khobar al mubtada itu kan ada kayak keadaan dia tuh emang wajib gitu khobarnya dimajukan sebelum si mubtada. Nah, apakah pada pembahasan ini kalau misalkan apakah maksudnya bisa gitu, atau kalau misalnya nggak bisa apakah harus dirubah dulu susunannya atau bagaimana? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yahya atas pertanyaannya. Baik, dipersilakan kembali kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, dipersilakan kepada Akhi Randi untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, maaf sebelumnya izin on off cam ya. Bisa jelaskan nggak i'rab dari surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, itu dari fa inni qaribnya aja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, dari i'rab fa inni qaribnya saja. Apakah pertanyaan sudah jelas? Baik, jelas Randi. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik.
Izin menjawab, Prof. Randi itu dari kelompok 1. Jadi yang sudah bertanya itu ada dari kelompok 1, 2, dan 3. Izin menjawab, Prof. Seharusnya yang kelompok bertugas ini kelompok 4. Nah, mereka itu emang salah penamaan kelompok aja, Prof. Jadi yang sudah bertanya itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Izin menjawab, Prof. Dari kelompok 5 ada Ainun, Alia, dan Diana. 6 ada Aisyah, Alia, dan Amelia. Sedangkan kelompok 7 ada Sofi, Eriza, dan Kaintan. Mungkin yang lain yang soundcam mungkin ya. Eh, Kaintan, Kaintan Aranda. Untuk Al-Ghifari tadi ada izin sebentar ke belakang. Terus ada Aisyah, Anida, Amelia, Alia. Rani nggak bisa ya, Rani ya?
Nah, Ustaz. Tadi yang kan yang belum bertanya dari kelompok 5, 6, dan 7. Kelompok 5 ada Ainun, ada Aluya, dan Diana. Sedangkan kelompok 6 ada Aisyah, Dara, dan Amelia. Sedangkan kelompok 7 ada Sofian Dini, Eliza Rahmati, dan Kaintan. Oh, mungkin dari kelompok 5 dulu. Tadi sudah disebutin dari Ainun, Ainun, udah ada. Terus Aluya. Terus ada Diana, udah ada. Terus yang kelompok 6, Kaintan apa bisa jawab? Total ada 21 Ustaz. Tadi ada satu ini yang izin sebentar ke belakang, tapi hadir. Terus tadi Randi sudah bertanya, terus Kaitan, Hadir Ustadz, ada Ainun, Alwiyah, Madiana. Hadir Ustadz.
Arya bisa on cam nggak? Ya, Afan Ustadz, saya dari kelompok 6 izin bertanya. Alia dari kelompok 6. Izin bertanya ke kelompok 4. Eh, Tadi kan dijelasin tentang inna dan fathah kasrohnya kana. Izin bertanya, apakah teman-teman inna kayak kana, seperti kana, lakina, dan lain-lain itu wajib mengikuti fathah kasrohnya inna juga atau tidak? Itu saja pertanyaannya, apakah dapat dipahami? Baik, Ayah Zahra, pertanyaan dapat dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan Syukran. kembali kepada, ya, dipersilakan kembali kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya. Kelompok 2, saya izin bertanya. Baik, silakan Sofian Dini. Saya dari kelompok 7, perwakilan kelompok 7 izin bertanya. Itu kan contoh dari yang ketika inna dibaca kasroh. Nah, di sini ada contoh terletak setelah lafaz id. Kenapa id ini dikasrohkan? Kan awalnya kan ida, ketika kan artinya. Kenapa setelah dia masuk ke hukum inna ini jadi id gitu? Paham nggak? Baik, terima kasih kepada Sofian Dini atas pertanyaannya.
Eh, kelompok 5 izin bertanya, adakah perbedaan antara penggunaan kasroh hamzah inna dalam kalimat positif dan negatif? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada A Indonesia atas pertanyaannya. Kami tampung dulu semua pertanyaannya terlebih dahulu, dan kami izin untuk berdiskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini adalah tentang penulisan hamzah dari inna. Jadi, kapan inna ini boleh dibaca inna, hamzahnya dikasrohkan, kapan diperbolehkan dibaca anna, hamzahnya diharkatin fathah, dan kapan pula yang wajib dibaca inna atau anna. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hamzah daripada inna ini wajib dibaca fathah. Jadi di sini dibaca anna. Yang pertama, manakala susunan inna wa akhwatuha ini berkedudukan sebagai fa'il atau juga berkedudukan sebagai naibul fa'il. Contohnya seperti lafaz
yasurruni annaka mujtahidun. Yasurru membahagiakan ni kepadaku annaka apa sesungguhnya kamu mujtahidun ialah orang yang bersungguh-sungguh. Lafat annaka mujtahidun di sini merupakan isim daripada lafat yasurruni, sehingga dalam susunan ini hamzah daripada anna ini wajib dibaca fathah. Jadi tidak boleh dibaca innaka mujtahidun. Kemudian contoh yang dia berkedudukan sebagai naibul fa'il seperti lafaz sumi'a anna Zaidan maridun. Sumi'a terdengar, anna Zaidan sesungguhnya Zaid maridun ialah sakit. Lafaz anna Zaidan maridun ini merupakan susunan inna wa akhwatuha yang berkedudukan sebagai naibul fa'il, sehingga hamzah daripada inna ini wajib difathahkan. Jadi wajib dibaca anna, nggak boleh dibaca inna. Sumi'a anna, nggak boleh dibaca sumi'a inna. Ini adalah keadaan yang pertama, hamzah dari lafaz inna wajib dibaca fathah, jadi anna. Kemudian yang kedua, hamzahnya wajib dibaca fathah manakala dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ambil contoh seperti lafaz araftu annaka alimun. Annaka kepada sesungguhnya kamu alimun ialah alim. Lafaz annaka di sini wajib dibaca fathah innaka. Araftu innaka, ini salah. Yang benar araftu annaka alimun. Araftu mengetahui siapa saya, annaka kepada sesungguhnya kamu alimun ialah orang yang alim. Kemudian yang ketiga, manakala inna wa akhwatuha itu berada dalam posisi majrur, yaitu dia dalam keadaan dijerkan, baik di sini dijerkan oleh huruf jer maupun dia dijerkan karena sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafaz ajibtu min annaka nasirun Zaidan. Ajibtu, aku kagum, min annaka dari sesungguhnya kamu, nasirun ialah orang yang menolong, Zaidan kepada Zaid. Lafaz annaka nasirun Zaidan di sini secara kedudukan diajarkan oleh huruf jer, sehingga di sini dia dimajrurkan. Karena memang dia posisinya sebagai majrur, yaitu diajarkan, maka hamzah daripada inna ini wajib difathahkan sehingga dibaca annaka. Ajibtu min annaka, tidak boleh dibaca min innaka. Ini manakala dia diajarkan oleh huruf jer. Kemudian contoh yang dijerkan sebagai mudhof ilaih seperti lafaz dzahaba abi ma'a anna ummi maridhah. Dzahaba pergi abi siapa ayahku ma'a anna ummi beserta sesungguhnya ibuku maridhah ialah dalam keadaan sakit. Di sini lafaz anna ummi maridhah dalam keadaan majrur, yaitu dijerkan karena dia kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Sehingga hamzah daripada inna ini wajib dibaca fathah. Jadi dibaca ma'a anna, nggak boleh dibaca ma'a inni. Inilah keadaan-keadaan dari hamzah inna yang wajib dibaca fathah. Jadi wajib dibaca anna. Jadi yang pertama,
manakala dia berkedudukan sebagai fa'il maupun naibul fa'il. Kemudian yang kedua, manakala dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Dan yang ketiga, manakala dalam keadaan majrur, baik dijerkan oleh huruf jer maupun dijerkan karena berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya adalah keadaan-keadaan dari inna yang hamzahnya wajib dibaca kasroh. Jadi di sini wajib dibaca inna. Yang pertama, manakala inna di sini berada di permulaan kalam, seperti lafaz inna Zaidan qaimun. Inna sesungguhnya Zaid dan Zaid qaimun ialah berdiri. Hamzah dari lafaz inna ini wajib dibaca kasroh. Kenapa? Karena inna di sini berada di permulaan kalam. Kemudian yang kedua, manakala inna ini jatuh setelah lafaz haitsu. Contohnya seperti lafaz ji'tuka haitsu innaka tad'uni. Ji'tuka, aku datang kepadamu, haitsu sekiranya innaka, sesungguhnya kamu, tad'uni, memanggil siapa kamu, ni kepadaku. Lafaz innaka, hamzahnya wajib dibaca kasroh, karena lafaz innaka ini jatuh setelah lafaz haitsu. Ini adalah keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, manakala jatuh setelah lafaz id. Contohnya seperti lafaz qum, id, inna, amiron, qaimun. Qum, berdirilah, id, ketika, inna, sesungguhnya, amiron, amir, qaimun, ialah berdiri. Hamzah dari inna ini wajib dibaca kasroh, karena memang ini jatuh setelah lafaz id. Qum id inna amiron, tidak boleh dibaca qum id anna amiron. Kemudian keadaan yang kedua, hamzah dari inna ini wajib dikasrohkan manakala dia menjadi permulaan dari silah. Contohnya seperti lafaz akramtu alladzi innahu fadilun. Akramtu, memuliakan siapa saya, alladzi, kepada orang, innahu, sesungguhnya dia orang, fadilun, ialah orang yang mulia. Lafaz innahu fadilun ini merupakan silah daripada lafaz alladzi, dan silah di sini dimulai dengan lafaz inna. Maka hamzah dari lafaz inna ini wajib dikasrohkan. Tidak boleh dibaca akramtu alladzi annahu, akan tetapi akramtu alladzi innahu, karena di sini jatuh sebagai permulaan silah dari isim mausul. Kemudian keadaan yang kelima, manakala dia menjadi jawabnya sumpah. Contohnya seperti lafaz wallahi, inna Zaidan lajalisun. Wallahi, demi Allah, inna, sesungguhnya Zaid dan Zaid, lajalisun, ialah duduk. Lafaz inna Zaidan lajalisun ini merupakan jawab daripada sumpah, sehingga hamzah dari inna ini wajib dibaca kasroh. Wallahi inna Zaidan, tidak boleh dibaca wallahi anna Zaidan. Ini adalah keadaan yang kelima. Selanjutnya keadaan yang keenam, hamzahnya wajib dibaca kasroh manakala dia menjadi kalimat yang diucapkan. Contohnya seperti lafaz qultu innaka karimun. Qultu, saya berkata, innaka, sesungguhnya kamu, karimun, ialah orang yang mulia. Lafaz innaka karimun itu merupakan isi daripada ucapanku.
Qultu, aku berkata. Apa isi daripada perkataanku itu? Innaka karimun, innaka sesungguhnya kamu, karimun ialah mulia. Jadi hamzah daripada innaka di sini wajib dikasrokan, tidak boleh dibaca annaka karimun. Kemudian keadaan yang ketujuh, manakala dia menempatin kedudukan sebagai hal. Contohnya seperti lafaz zurtu wa inni dzu malin. Zurtu, aku berkunjung. Wa ini, padahal sesungguhnya aku, dzu malin ialah orang yang memiliki harta atau orang yang kaya. Lafaz wa inni dzu malin ini berkedudukan sebagai hal. Maka dalam hal ini hamzah daripada lafaz inna wajib dibaca kasroh. Keadaan selanjutnya, hamzahnya wajib dibaca kasroh manakala dia jatuh setelah af'alul qulub, yaitu kalimat-kalimat fi'il yang mengandung makna perasaan. Dan khobar daripada inna tersebut diberi lam ibtida, maka hamzahnya wajib dibaca kasroh. Contohnya seperti lafaz i'lam, innaka ladzu tuqan. I'lam, ketahuilah, innaka, bahwa sesungguhnya kamu, ladzu tuqan, ialah orang yang memiliki ketakwaan. Lafaz innaka ladzu tuqan ini jatuh setelah af'alul qulub, yaitu lafaz i'lam. Sementara khobarnya di sini diiringi dengan lam ibtida, maka hamzah dari inna di sini wajib dibaca kasroh. Selanjutnya keadaan yang ke-9, hamzahnya wajib dibaca kasroh manakala jatuh setelah lafaz ala. Contohnya seperti lafaz ala innahum humul mufsidun. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, hum ialah adapun mereka, al-mufsiduna ialah orang-orang yang berbuat kerusakan. Hamzah dari lafaz innahum ini wajib dikasrohkan karena memang dia jatuh setelah lafaz ala. Jadi tidak boleh dibaca ala annahum, melainkan ala innahum humul mufsidun. Dan keadaan selanjutnya, manakala inna wa akhwatuha, jadi inna isim dan khobarnya berkedudukan sebagai khobar mubtada. Contohnya seperti lafaz Zaidun innahu karimun. Zaidun, adapun Zaid, innahu, sesungguhnya dia Zaid, karimun ialah orang yang mulia. Jadi di sini berkedudukan sebagai khobar dari lafaz Zaidun yang dalam hal ini berkedudukan sebagai mubtada, maka hamzahnya di sini wajib dibaca kasroh. Inilah keadaan-keadaan yang mewajibkan hamzah dari lafaz inna harus dibaca kasroh. Jadi harus dibaca inna. Selanjutnya adalah hamzah dari inna ini boleh dikasrohkan, boleh juga difathahkan. Jadi dalam hal ini jaiz, boleh dibaca inna, boleh juga dibaca anna. Keadaan ini yang pertama, manakala dia jatuh setelah lafaz idza fujaiyah. Contohnya seperti lafaz inqalaqtu. Idzan anna atau inna, jadi diperbolehkan inna atau anna. Zaidan amami, intolaktu, saya berangkat. Idan, tiba-tiba, anna atau inna, Zaidan, sesungguhnya Zaid, amami, berada di depanku. Jadi hamzahnya di sini boleh difathahkan, boleh dikasrohkan. Selanjutnya, manakala dia jatuh setelah fi'il qasam yang khobarnya tidak diiringin dengan lam ibtida. Contohnya seperti lafaz halaftu. Inna atau anna Zaidan shadiqun. Halaftu, aku bersumpah.
inna Zaidan shadikun atau anna Zaidan shadikun, bahwa sesungguhnya Zaid itu shadikun, ialah orang yang jujur. Jadi hamzahnya di sini boleh difathahkan, boleh dikasrohkan. Kemudian keadaan yang ketiga, manakala jatuh setelah fa jawab. Contohnya seperti lafaz man ya'ti huna fa innahu karimun. Man barang siapa, ya'ti yang datang, siapa man huna di sini, fa innahu maka sesungguhnya dia man, karimun ialah orang yang mulia. Dalam hal ini hamzah dari lafaz inna ini boleh dikasrohkan, boleh pula difathahkan. Jadi boleh dibaca fa innahu karimun atau fa annahu karimun. Dan keadaan yang keempat adalah manakala dia menjadi khobar mubtada dari lafaz al-qaul. Contohnya seperti lafaz khairul qaul inni Ahmad. Khairul qaul, sebaik-baik perkataan, inni Ahmad atau anni Ahmad. Anni sesungguhnya aku, Ahmad ialah Ahmad. Jadi di sini boleh dikasrokan, boleh difathahkan. Inilah keadaan-keadaan yang membolehkan hamzah dari inna ini dikasrokan maupun difathahkan. Demikianlah penjelasan tentang keadaan-keadaan dari hamzah inna, ada yang difathahkan, ada yang dikasrokan. Baik keadaan tersebut wajib maupun boleh. Selanjutnya silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. الذكر إن كنتم لا تعلمون فإنه لا ينال ولا ملول أبدا. لا ينال العلم عجول ولا ملول. العجول الذي يريد أن يحصل العلم ويصبح شيخا في أقرب فرصة وفي وقت يسير، هذا لا يحصل العلم، سينقطع، لأن العلم بحر طويل. بل والله ثم والله ثم والله كلما تقدمت في العلم كلما علمت أنك جاهل، لأنك سترى أن الذي تجهله أكثر مما تعلمته. ولذلك يا إخوة لا يزيد العلم العالم إلا تواضعا، لأن كلما كبر في العلم رأى مقدار ما يجهل. فالعجلة سبب للانقطاع، والملل سبب لعدم الثبات.
تكن كالشجرة ثابتة وتأخذ من الأرض النافع، ولا تكن كالعصفور الذي يتنقل بين الأغصان. الثبات لطالب العلم مطلوب. بعض طلاب العلم يأتي عند الشيخ فلان، يجلس يومين 3 4 5 أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع يحضر عند الشيخ، ثم يأتي واحد يقول الشيخ فلان فتح درسا في المسجد الفلاني والله روعة، طبق الكتاب الذي عند الشيخ وذهب إلى الشيخ الآخر، بعد أسبوعين ينتقل إلى شيخ آخر، مثل العصفور كل وقت على غصن. هذا لن يحصل العلم، سيحصل نتفا من العلم لكنه لا يحصل العلم. فطالب العلم محتاج إلى الثبات. أثبت مع شيخك والزم شيخك، وإن كان عندك وقت وحصلت شيخا آخر فهو نور على نور. وإياك والعجلة، وكما قال بعض أهل العلم: العلم طريق أوله في يدك وآخره في الجنة، فلا تمل ولا تعجل، اصبر حتى تموت وتلقى الله طالب علم، تثبت على هذا الطريق ويقبضك الله على هذا الطريق. ومن سار على هذا الطريق بإخلاص وحسن طريق كان موعودا بأن يكون من أهل الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فتحتاج إلى الصبر والثبات، وإياك والعجلة، وإياك والملل. Baik, kami izin menjawab pertanyaan kepada Syifa Nadia. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Abi Hazimi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Albi yang bertanya saya izin menjawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu. Untuk yang fi'il qasam itu terletak di yang wajib dibaca kasroh dan terletak di dibaca fathah, yang boleh dibaca fathah dan kasroh. Nah, kenapa sama-sama fi'il qasam? Nah, ini ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu kalau misalkan yang wajib dibaca kasroh itu dia terletak bersama dengan huruf lam ibtida. Nah, contohnya di sini wallahi
inna Zaidan la jalisun. Jadi fi'il qasamnya ini wajib huruf inanya ini wajib dibaca kasroh setelah fi'il qasam karena ada lam ibtida gitu. La jalisun itu lam ibtida, sedangkan kalau yang boleh dibaca fathah dan kasroh ini tidak ada lam ibtidanya. Contohnya di sini halaftu inna au anna Zaidan sodikun. Itu. Apakah bisa dipahami jawabannya, Saudara Albi? Paham. Oke, baik. Untuk pertanyaan Saudara Albi yang selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya yang lain. Saya izin menjawab lagi pertanyaan dari Saudari Alia Zahra. Apakah teman-temannya Ina seperti Kana dan lain-lain itu wajib mengikuti fathah kasrohnya Ina? Ya, itu jawabannya nggak harus karena hamzah kasroh dan fathah itu memiliki kaidahnya tersendiri gitu. Jadi karena lakina dan lain-lainnya itu punya kaidahnya masing-masing seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Baik. Saya izin menjawab lagi pertanyaan dari Saudari Sofi Andini. Itu pertanyaannya, ketika Ina dibaca kasroh terletak setelah iz, kenapa jadinya iz ya? Kenapa nggak iza gitu ya? Apakah seperti itu pertanyaannya, Saudari Sofi Andini? Iya gitu. Oke, saya izin menjelaskan sesuai pemahaman saya. Jadi kenapa dia jadinya iz bukan iza, karena iz dan iza itu memiliki keadaannya masing-masing gitu. Nah, di sini iz dan iza itu berbeda ya. Mungkin dalam arti sama, tapi mereka berbeda karena sesuai kedudukannya. Nah, kalau di sini dibaca iz karena dia ini menunjukkan isim zaman atau madi. Nah, ketika menunjukkan isim zaman madi, maka dibacanya iz bukan iza. Seperti itu. Bagaimana yang dicontoh di sini itu kum id inna amiran qadimun. Nah, di sini menunjukkan isim zaman madi. Seperti itu. Maka sudah terjawab, Saudari Andini. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa Nadia. Kemudian pertanyaan Albi Azimi tadi yang pertama akan dijawab oleh Saudari Sofia. Padanya dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Albi Azimi. Yang pertama itu, kan pertanyaannya pertanyaannya kan fa'il, yang bagian fa'il harus fathah itu yang yasuruni annaka mujtahidun itu yang mana fa'ilnya itu yang mana, yang ana atau ka gitu kan? Iya bukan? Izin menjawab. Jadi kan sini ada kata yasuruni annaka mujtahidun yang artinya sungguh ketekunanmu membuatku senang. Nah, di sini fa'ilnya itu annaka mujtahidun. Kenapa dia fa'il? Karena yasuru itu kan artinya kesenangan. Nih, jadi artinya yasuruni kamu membuat senang. Nah, yasuru itu siapa yang membuat senang? Yang membuat senang itu annaka mujtahidun. Jadi si annaka mujtahidunnya itu fa'il dari yasuru. Paham nggak maksudnya? Berarti domir kaf ini bisa jadi fa'il ketika itu ketempelan anak. Iya, jadi annaka mujtahidun tuh udah kayak sepaket gitu. Dia sebagai fa'il dari yasuru. Jadi kayak siapa yang menyenangkan aku itu loh, yang menyenangkan aku itu bahwa kamu yang menyenangkan aku itu ketekunanmu gitu. Oh, oke. Paham. Makasih ya. Ya, terus yang kedua tadi kan, apakah maf'ul bih dari anna itu bisa harus domir atau bisa yang lain gitu selain domir, kayak gitu kan?
Nah, jawabannya bisa selain domir. Contohnya tuh kayak sebentar. Contohnya itu kayak atamanna annal qamara toliun. Jadi di sini maf'ul bihi itu annal qamara toliun. Dia nggak harus domir. Gitu. Oke, syukran. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Safia atas jawabannya. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Ainun Nisa. Pertanyaannya yaitu, adakah perbedaan antara penggunaan kasroh hamzah ina dalam kalimat positif dan negatif? Apakah betul, Saudari Ainun? Iya, betul. Iya, jadi jawabannya itu nggak ada ya, karena jadi kasroh hamzah ina ini tetap dibaca sama, baik itu dalam keadaan kalimat positif maupun negatif. Begitu, ya Ainun, apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Syukran untuk kelompok 4. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Ukti Syifa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya itu i'rab dari surat Al-Baqarah ayat 186. Yang cuplikan ayatnya fa inni qarib. Itu untuk i'rabnya. Fa di sini sebagai fa rabithah lijawab, wa ana sebagai huruf taukid mabni alal fathi, summa qarib itu sebagai khobar jumlah la mahalla lahu li annaha jawab syart ghairu jazim. Seperti itu. Apakah sudah terjawab kelompok 1? Ya, bagaimana Ahi Putra? Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Yahya Adli akan
dijawab oleh saudari Sofia. Kepadanya dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Adli. Yang pertama itu tadi kan bisa nggak inna sama isimnya itu berjauhan gitu, kayak gitu kan? Eh, Lebih tepatnya si khobar sama si isimnya tuh berjauhan. Izin menjawab, tapi ini menurut sepemahaman kelompok kami ya, kalau bisa nggak mubtada sama khobarnya itu berjauhan? Sepemahaman kelompok kami itu selama kami mencari contoh, belum ada gitu mubtada sama khobarnya yang berjauhan, pasti mereka selalu berdampingan. Kalau misalnya kayak inna, terus ada isim, dua isim di depannya itu pasti dia isim, setelah inna itu namanya isim khobar, dan setelah isim khobar itu isim mubtada pasti selalu berdampingan, belum ada yang jauhan. Kalau sepemahaman kelompok kami. Bagaimana? Baik, Makasih. terima kasih atas jawabannya. Terus yang kedua itu, dalam inna wa akhwatuha itu bisa nggak kalau misalnya menggunakan takdimul khobar? Kayak gitu kan? Iya bukan? Iya, jadi susun struktur kalimatnya itu menggunakan struktur kalimat taqdimul khobar al mubtada. Iya di sini. Jadi setelah kami cari itu, sepemahaman kami itu juga itu bisa, tapi ada beberapa keadaan gitu. Nah, keadaan yang pertama itu, kalau misalnya khobarnya itu dari sibuk jumlah, misalnya kayak inna inna fit dari sohibuha. Nah, itu kan termasuk takdimul khobar kan? Ya, harusnya tadi fit darinya itu di belakang gitu, tapi udah di depanin. Kalau misalnya dia berupa sibuk jumlah itu dibolehkan dalam inna wa akhwatuha. Terus ya, sepemahaman kami itu kalau mau dimajuin tuh dia harus simbol jumlah gitu. Kalau misalnya selain simbol jumlah itu tidak boleh. Kalau misalnya kayak inna ko imun zaidan itu nggak boleh kan, aslinya dia zaidun, harusnya kan ko inna zaidan ko imun kan sebenarnya. Tapi nggak boleh kalau misalnya dibalik jadi inna ko imun zaidan. Jadi syaratnya dia harus simbol jumlah. Sepemahaman kami. Bagaimana ya? Oh, berarti dia bisa dimasukin sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada di takdimul khobar al mubtada ya. Iya, iya benar. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Sofia Salsabila yang sudah menjawab pertanyaan saudara Adli. Afwan, Prof, kelompok kami sudah menjawab semua pertanyaan. Ini apakah lanjut ke kuis atau bagaimana ya, Prof?
Afwan, Prof, bagaimana ini? Apakah dilanjut ke kuis atau boleh langsung ditutup waktunya sekitar 5 menit lagi, Prof? Baik, terima kasih kepada Prof. Aceng. Eh, saya mohon mengakhiri presentasi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.